Minasan konnichiwa. Anata no ichi nichi o akaruku surano wa watashi no Hosana desu. Soal banget ya aku pakai bahasa Jepang, tapi ya gak apa-apa lah ya. Namanya juga iseng-iseng pakai bahasa Jepang. Tapi ngomong-ngomong, hari ini kita mau bacain cerita horor dari kalian. Jadi ya udahlah, kalian simak aja. Cerita pertama dari Adelia Shukmain, aduh susah. Adelia Shukmain Driana. Aku kak. Nah, di situ aku kan ditinggal sama ortuku jalan. Aku sendirian di rumah. Kayak firasatku gak enak, jadi aku main HP aja kan. Nah, aku dengar ada langkah kaki gitu di ruang tamu aku itu. Pas itu aku gak cek, soalnya takut kan. Nah, aku diem aja sama main HP. Nah, aku dengar suara pintu, kayak mau bukain pintunya. Nah, di situ aku takut gak bisa berkata-kata lagi. Nah, itu aku terdiam dan disitulah aku hampir nangis. Shopee Aduh, aku setiap dengar cerita horor gitu kakiku langsung merinding. Jadi, aku gemeteran juga sebenarnya buat video ini. Jadi, ya kalian juga usah serem-serem dong komen. Bercanda. Lanjut ke cerita berikutnya. Ini cerita dari Neira Gacha. Aku punya kejadian yang horor banget sih. Jadi kan nenek aku meninggal beberapa bulan yang lalu. Di situ aku ikut lihat pas mau dikubur. Tiba-tiba papa aku manggil aku dan aku disuruh untuk ambil bunga plus air. Nah, aku ke rumah dulu. Terus pas aku ke rumah tiba-tiba ada suara gitu. Aku cek lah ya, ternyata gak ada orang. Lalu aku ke kuburan lagi ya. Setelah itu aku nginep di rumah nenek aku beberapa hari. Lalu malamnya itu kita tahlilan dan banyak kejadian aneh. Suka mati lampu, mati nyala gitu lampunya. Setelah itu ada juga hal-hal aneh, yaitu aku suka ngeliat penampakan karena rumah nenek aku itu depannya kuburan. Endnya itu pokoknya serem sih, karena aku udah di rumah itu 1 bulan lebih. Jadi aku pulang ke rumahku, tiba-tiba kamar nenek aku serasa ada penghuni atau arwah nenek aku. Dan aku bilang ke mamaku. Setelah itu mama aku baca ayat kursi. Udah deh. Wow. ini ceritanya serem banget sih. Aku kayak nggak kebayang gitu sih, karena kayak memang sih serem gitu. Aku nggak kebayang. Pokoknya gitu lah, serem banget. Aku gak tahu cara mendeskripsikannya ya. Next ke cerita berikutnya. Ini cerita dari Nella For You Only. Aku kak, jadi aku punya temen namanya Zara. Jadi waktu sore ini Zara main ke rumahku. Terus waktu maghrib aku lihat Zara lagi sholat. Lalu setelah beberapa menit aku ke dapur ngeliat Zara. Lalu aku ke kamar 1 jam kan. Aku di kamar, lalu pas aku main HP ada notis dari Zara. Katanya, aku gak jadi main di rumahmu, soalnya aku di kampung. Terus aku bilang, oke. Jadi tadi siapa? Waduh, serem juga ya. Tapi kalau itu hantunya baik kalau bisa sholat. Mohon maaf, aku gak ngerti. Aku gak ngerti yang begituan sih. Cuma kayak ya. Next ada cerita dari Cute Cookies Pink. Aku kak, jadi kejadiannya ini saat bulan kemarin. Nah kan aku ikut tampil nari. Ceritanya itu aku mau nari sama anggotaku. Tapi masalahnya pas itu gak ada HP. Jadi anggotaku yang satu bilang, kita main sepeda aja yuk. Nah gitu. Terus semua bilang yuk. Ya udah deh, kita main sepeda. Nah kan lewat jalan, kayak pinggirnya itu sawah, pinggirnya lagi kayak rumah-rumah dalam kurung leboh. Nah kan di situ gelap banget. Kita lewat situ sambil baca ayat-ayat. Kita itu pakai 2 sepeda buat 4 orang. Nah habis lewat situ kita jajan dulu tuh. Nah terus anggotaku itu ngomong kalau tadi dia lihat hantu. Anggotaku itu ada yang lihat pocong, mata merah di tengah sawah, sama kayak di bawah pohon pisang itu ada putih-putih tipis. Kalau aku lihat di silakan ada putih-putih. Nah itu jadi kita itu jadi takut pada nyeritain kayak gitu. Udah gitu aja, makasih. Waduh, mungkin itu Om Poci sama Mbak Kuntinya mau ikutan sepedaan sama kamu. Tapi serem juga sih. Aku pernah juga lihat putih-putih gitu pas lagi main sepeda. Cuma aku gak hirauin. Selanjutnya ada cerita dari Lorenzo 1. Aku kak,
Jadi kejadian ini terjadi pas 1 bulan yang lalu. Hari itu aku lagi keluar sama teman-temanku dari jam 8 sampai 10. Nah, pas teman-temanku udah pulang, kan aku masih di sana bentar sambil makan dulu. Di sampingku ada satu orang juga. Aku ngerasa kalau orang yang sampingku ini tuh selalu keliatin aku karena aku agak risih kalau diliatin, jadi aku nyari tempat yang agak sepi dong. Tapi kok orang itu ngikutin aku. Terus pas aku nengok ke belakang, tiba-tiba dia bawa semacam pisau gitu. Abis aku nengok itu, aku langsung lari cari tempat yang ramai dan akhirnya orang itu udah nggak ngikutin aku lagi. Sejak saat itu aku trauma jalan malam-malam kalau sendiri. Ih, ini cerita beneran apa bohongan sih? Soalnya kayak, oh my god, aku masih gak nyangka banyak orang yang berani megang pisau keluar-luar gitu loh. Tapi kamu berani banget sih, apa tuh lari-larian gitu. Lari, maksudnya bukan lari-larian sih, lari ke tempat yang rame. Soalnya kalau aku tuh kayak udah takut sendiri gitu loh, langsung takut duluan gitu lihat pisau. Cerita yang terakhir, ini cerita dari Ain Setiawan. Aku punya cerita. Aku kan pulang jam 12 siang. Pas aku cek sekitar, ada bayangan di CCTV. Maja 8, aku cek lagi, tiba-tiba ada bayangan padahal pintu pagar udah dikunci. Itu aja, by the way, semangat Kak buat kontennya. Sebenarnya aku nggak tahu sih ini kayak mana dia ceritanya. Aku bingung soalnya apa sih namanya, dia tulis kata adanya itu 2 kali. Habis itu dia juga tulis Maja 8. Itu aku nggak ngerti itu apa. Jadi mohon maaf nih, aku nggak bisa reaction apa sih, tanggepin apa sih, pokoknya gitulah ya. Oke, mungkin videonya sampai segini aja, dan terima kasih yang udah komen. Dan kalau kalian mau bagiin pengalaman horor kalian, bisa juga loh lewat komentar ya. Oke, terima kasih semuanya. Goodbye.